Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mempersiapkan proposal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Giska Najak Manovela Putri dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Proposal bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Tujuan dari proposal ada 5, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Yang kedua, apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Yang ketiga, untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang keempat, apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintah, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek tersebut. Yang kelima, untuk mendapatkan penawaran kerja sama bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis. Yang selanjutnya adalah fungsi dari proposal. Ada 5. Yang pertama, dapat digunakan untuk pengajuan kerja sama bisnis kepada perusahaan sasaran. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Yang keempat, dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. Yang kelima, dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Yang selanjutnya adalah jenis dari proposal. Ada beberapa macam proposal, ada 4. Yang pertama, proposal penelitian. Penulisan dari proposal ini dibuat agar peneliti bisa menyampaikan maksud dan rencana penelitian kepada pihak terkait dengan lebih mudah. Yang kedua adalah proposal bisnis. Proposal bisnis juga termasuk gambaran umum terkait bisnis tersebut, seperti latar belakang, konsep bisnis, modal, prospek, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah proposal kegiatan. Rancangan acara yang akan dilaksanakan dengan lebih detail, mulai dari sebelum kegiatan, saat kegiatan berlangsung, sampai setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Yang keempat, proposal proyek. Pada proposal ini berisi mengenai rancangan pelaksanaan proyek yang perlu untuk dijalankan, terutama tentang konsep, kebutuhan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah sistematika proposal. Dalam sebuah proposal harus memiliki struktur atau bagian-bagiannya. Dalam beberapa aspek, sebuah proposal penelitian memiliki perbedaan dengan sebuah proposal kegiatan masyarakat. Secara umum, proposal memiliki sistematika yang hampir mirip satu sama lain. Dalam proposal kegiatan biasanya terdapat latar belakang, masalah, dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoritis dan hipotesis, metode, pelaksanaan kegiatan, fasilitas, keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan kegiatan, periode waktu, anggaran dana, dan lampiran. Sementara dalam proposal penelitian akan terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan kerangka penulisan laporan. Bagian-bagian dari proposal. Yang pertama adalah latar belakang. Contoh kalimat dalam bagian latar belakang dalam proposal penelitian kadar keilmiahan pada mading di sekolah. Bahasa yang digunakan dalam sebuah tulisan ilmiah memiliki karakteristik dan ragam ilmiah. Oleh karena itu, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa sendiri, yaitu ragam tulis ilmiah. Bahasa tulis ilmiah merupakan suatu laras dari ragam bahasa resmi, baku yang harus disusun secara jelas, teratur, dan tepat makna. Ragam bahasa ilmiah yang digunakan dalam tulisan ilmiah, terutama pada mading ilmiah, harus memiliki ketentuan supaya mampu mengomunikasikan pikiran, gagasan, dan pengertian secara lengkap, ringkas, dan tepat makna. Yang kedua adalah masalah dan tujuan. Contohnya adalah berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dijadikan fokus penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kadar keilmuan isi tulisan para siswa SMA Neokultur kelas 11 dalam mading sekolahnya. Yang kedua, bagaimana kadar keilmuan kosakata dan istilah yang digunakan dalam tulisan para siswa SMA Neokultur kelas 11 dalam mading sekolahnya. Yang ketiga adalah bagaimana kadar keilmuan pengembangan bahasa yang digunakan dalam tulisan para siswa SMA Neokultur kelas 11 dalam mading sekolahnya. Dan yang ketiga, ruang lingkup kegiatan. Dalam merumuskan proposal kegiatan harus jelas mengenai batasannya. Yang keempat, kerangka teoritis dan hipotesis. Contohnya adalah supaya kerjasama dan kolaborasi efektif dan efisien, alat komunikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan hakikat ilmu, pengetahuan, serta dengan cara kerja para ilmuwan. Alat komunikasi itu adalah ragam bahasa kasus yang oleh para bangsawan mazhab Praba disebut dengan ragam bahasa ilmiah. Ciri utama ragam bahasa ilmiah adalah serba logis, lugas, padat, jelas atau eksplisit, objektif, dan berupa ragam baku standar. Yang kelima adalah metode. Contohnya adalah dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Tujuannya untuk mendeskripsikan kadar keilmiahan, isi tulisan, organisasi, kosakata, dan istilah, pengembangan bahasa, dan aspek mekanik tulisan para siswa SMA Neokultur yang dipublikasikan dalam bentuk mading di sekolah. Yang keenam adalah pelaksanaan kegiatan. Misalnya, pada proposal kegiatan pengecatan jalan desa, maka dalam bagian ini dalam ditulis susunan panitia termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Yang ketujuh adalah fasilitas. Bagian fasilitas ini dapat digunakan dalam proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Bagi beberapa pihak, adanya fasilitas-fasilitas dalam proses kegiatannya akan dapat lebih menekankan biaya sehingga kalkulasi biaya yang diberikan akan mendapat lebih murah daripada melakukan sewa. Yang kedelapan, keuntungan dan kerugian. Keberadaan bagi keuntungan dan kerugian dalam sebuah proposal kegiatan maupun penelitian dapat berguna untuk meyakinkan penerima usul mengenai dana yang dikeluarkan nanti tidak akan sia-sia dengan yang akan diperoleh. Yang kesembilan, lama waktu kegiatan. Dalam proposal kegiatan maupun penelitian perlu adanya penjelasan mengenai lama waktu kegiatan tersebut dapat terselesaikan. Apabila kegiatan tersebut terdiri atas beberapa tahap, maka tahap-tahap itu perlu diberikan perincian waktu penyelesaian masing-masingnya. Yang ke-10 adalah jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini biasanya berada dalam proposal kegiatan. Jadwal kegiatan ini mengatur mengenai pembagian waktu berdasarkan rencana kegiatan yang tengah berlangsung.
Jadwal kegiatan ini disusun supaya antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain tidak bertuburukan atau ngaret. Yang ke-11 adalah anggaran dana. Keberadaan dana atau biaya menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam sebuah proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Perincian anggaran dana harus benar-benar disusun secara baik dan benar, supaya penerima usul dapat yakin untuk menyetujui proposal tersebut. Rincian anggaran dana biasanya berupa upah, alat perlengkapan, biaya umum, dan lain-lainnya. Yang ke-12 adalah daftar pustaka. Bagian daftar pustaka dalam sebuah proposal ini tergolong opsional, sehingga tidak semua proposal harus terdapat daftar pustaka. Dan selanjutnya, kaidah kebahasaan proposal ada 8. Yang pertama, pernyataan argumentasi, pernyataan persuasif, kata tindakan, kata kerja, tindakan, kata pendefinisian, kata perincian, kata keakanan, dan yang terakhir kata denotatif. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Terima kasih.